sehat. Nama saya Budi Suniarto, mahasiswa Prodi Akupuntur D3 ITSK Dr. Supraun Malang, NIM 230330099. Pada saat ini akan mendokumentasikan ujian praktek akupuntur sebagai tugas akhir di dalam perkuliahan. Tugas ini meliputi pelayanan akupuntur dari awal hingga akhir, dari mulai pendaftaran, melakukan diagnosa, menentukan sindrom, menentukan titik akupuntur, melakukan penusukan, kemudian sampai dengan KIE hingga pasien selesai ditangani. Selamat menyaksikan. Halo, selamat sore. Iya, tadi sudah daftar di depan ya? Sudah. Baik. Saya akan mengisi biodata dulu. Bisa disebutkan nama lengkap. Nama saya Meita Widari Putri Larasati. Putri Larasati. Usia 21 tahun. 21 tahun. Mohon maaf, sudah menikah apa lajang? Ajak. Belum. Lajang ya, baik. Apa yang dikeluhkan, yang sedang dikeluhkan? Akhir-akhir ini saya sering sakit lambung. Sakit lambung. Iya. Sudah berapa lama? Perkiraan 1 minggu. Kurang lebih 1 minggu ya. Iya. Ketika sakit ada rasa mual? Ada rasa mual. Mual. Bisa ditunjukkan kira-kira sakitnya ada di sebelah mana? Sebelah sini. Sebelah kanan ya. Ya. Nafsu makannya bagaimana? Nafsu makan sedikit berkurang dari biasanya. Sedikit berkurang. Aktivitas Dek Meita sehari-hari? Saya akhir-akhir ini lagi sibuk mengerjakan tugas akhir di kampus. Oh, mahasiswa. Iya, mahasiswa. Jadi mengerjakan tugas akhir. Nah, apakah dengan mengerjakan tugas akhir ini kemudian mempengaruhi jam tidurnya, jadi tidur lebih malam? Iya, mempengaruhi. Di malam hari juga saya sering terbangun. Sering terbangun malam hari ya? Iya, Oke. Sering telat makan juga? iya, telat makan. Itu yang bikin masalah, telat makan. Untuk emosi bagaimana? Emosi mungkin karena mendapatkan hal-hal yang sulit selama mengerjakan tugas akhir, jadi ada peningkatan emosi ya. Sering marah gitu? Sering marah. Oh, baik. Emosi akhir-akhir ini meningkat ya, Ya. karena pengerjaan tugas akhir. Baik. Untuk melengkapi data ini, boleh ya saya melakukan pemeriksaan pada area mata dan lidah, Boleh. sama nanti di nadinya. Ya. Ya. Maaf ya, Demita. Lihat kiri, lihat kanan, lihat atas. Baik. Lidahnya lihat, julur lebih panjang lagi. Oke, baik. Ya. Tangannya. Tangan yang satu. Oke, baik. Dek Meita sebelumnya sudah pernah menjalani terapi akupuntur? Belum pernah. Baik, saya akan jelaskan. Akupuntur itu tidak seperti yang digambarkan banyak orang. Banyak orang takut akupuntur karena mengira jarumnya itu besar. Padahal jarum akupuntur itu seperti ini, ya, dia dalam kemasan yang sekali pakai, jadi higienis,
Kemudian jarum itu panjangnya ada 2 macam, sebetulnya ada banyak macam, tapi untuk penanganan Demeita nanti kita menggunakan 2 jarum. Ini 1,5 cun dan ini 1 cun. Jarumnya lembut dan tipis. Nanti ketika ditusukkan ke titik akupuntur memang menimbulkan sedikit rasa seperti digigit semut, dan sensasinya nanti bisa sedikit pegal atau rasa tidak nyaman sedikit, tapi itu adalah merupakan proses dari terapi akupuntur yang memang semestinya demikian. Jadi tidak perlu takut ya Demeita. Bagaimana Demeita dengan apa yang sudah saya sampaikan? Apakah Demeita tetap akan melanjutkan terapi akupuntur ini? Ya, tetap akan saya lakukan. Baik, kalau begitu mohon ditandatangani inform concern yang menandai bahwa Demeita bersedia untuk melakukan terapi akupuntur, ditandatangani sebelah sini. Ya, terima kasih Demeita. Mari kita ke ruang praktek di sebelah. Terima kasih. Demeita, sebelum kita melakukan penusukan, saya masih ada beberapa pemeriksaan palpasi ya, mohon izin. Ini sakit? Enggak terlalu sih. Nggak terlalu sakit, tapi ada rasa tidak nyaman. Iya. Ini darah lambung. Nah, kalau yang ini sebelah kanan saya tekan, Itu lebih sakit. lebih sakit ya. Ini lebih sakit. Ini darah hati, ini darah lambung. Nah, jadi lambung ditekan tidak terlalu sakit, hati ditekan lebih sakit, ditambah dengan tadi disampaikan ada perubahan emosi, perubahan pola makan, ada stres yang berlebih. Jadi ini di dalam ilmu TCM sindromnya adalah stagnasi chi hati. Jadi hati yang terganggu atau stuck chi-nya. Nah, karena hati itu unsurnya kayu, maka di dalam teori Wusing hati itu akan menekan lambung. Jadi sebenarnya lambung Demeita yang sakit itu disebabkan karena chi hati yang stagnan. Nah, oke, kalau gitu kita akan mulai melakukan penusukan. Yang pertama adalah titik LR3 atau disebut dengan Tai Chung. Ini adalah titik yang paling kuat untuk menggerakkan stagnasi chi di hati. Ya, tarik napas Demeita. Nah, yang kedua adalah SP6 atau San Yin Chiao. Ini titik untuk harmoniskan antara spleen dan lambung. Titiknya ini ada di sini. Tarik nafas Demeita. Nah, selanjutnya titik yang ketiga adalah Chu San Li. Ini titik penting untuk lambung, menguatkan si lambung. Ada di sini. Satu lagi, mohon izin Demeita bisa diangkat sedikit. Saya akan melakukan penusukan di area perut. Ini namanya titik Chongwan CV12. Ini adalah titik depan lambung. Fungsinya jelas untuk meregulasi lambung yang seringkali menjadi terganggu karena adanya stagnasi chi. Kemudian ada satu titik tambahan, yaitu titik yang ada di tangan, namanya Heku LI4. Ini untuk mengurangi rasa nyeri yang sekarang sedang dirasakan. Gimana selama penusukan tadi ini? Tidak ada hal-hal yang perlu mengganggu? Tidak ada. Masih dalam nyaman ya? Ya. Baik. Demeita ada 1, 2, 3, 4, 5 jarum yang saya tusukkan di dalam titik akupuntur. Sambil menunggu 30 menit, saya ada di ruangan sebelah. Nanti Demeita apabila mengalami ketidaknyaman atau apa, silakan Demeita bisa memanggil. Ya.
Sembari beristirahat, tubuh direlakskan, jangan terlalu banyak pikiran. Nikmati proses penyembuhan secara alamiah dari akupuntur. Saya ke sebelah ya, Demita ya. Terima kasih. Bagaimana Demita? 30 menit sudah tidak ada rasa sakit? Tidak, lebih enakan. Lebih enakan ya. Relax ya. Relax. Ya, saya lihat juga tidak ada darah yang keluar. Semuanya normal. Saya akan mencabut. Tidak sakit ya, Demita. Jumlah jarum 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan jarum yang pertama kali ditusukkan, jadi sudah lengkap semua. Silakan Demita, nanti bertemu saya di samping untuk penjelasan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Ya. Bagaimana Demita setelah melakukan terapi akupuntur? Lebih rileks. Lebih rileks ya. Rasa sakitnya sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Berkurang, baik. Iya. Sementara untuk mendukung proses penyembuhan yang lebih baik, yang pertama hindari makan pedas, makanan bersantan, kemudian hindari juga terlambat makan, sesulit apapun, seaktivitas apapun, jangan lupakan makan tepat pada waktunya. Nah, kemudian juga batasi stres. Ya sudahlah, jalanin saja, jangan terlalu banyak dipikirkan, jangan marah-marah karena itu akan memperburuk stagnasi hatinya. Nah, apabila berkenan, nanti Demita kesini 3 hari lagi untuk terapi yang kedua. Jadi sekarang hari Senin, maka datang lagi Selasa, Rabu, hari Kamis Demita kesini. Untuk reservasi bisa menghubungi nomor seperti yang tertera yang Demita tadi lakukan itu. Apakah ada pertanyaan Demita? Sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih ya Demita sudah melakukan pengobatan di kami. Sehat-sehat selalu, sukses untuk PA-nya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan.